Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ketaatan dalam persatuan umat. Kami, kelompok 10, terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Intan Nuraini, T 2019-1002. Yang kedua, Linda Triana, NIM T 2019-1021. Dan yang ketiga yaitu Putri Ayu Sholihah, NIM T 2019-1034. Baik, yang pertama di sini yaitu pesan Al-Quran tentang sholat Jumat, di mana sholat Jumat tersendiri adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya. Nah, sholat Jumat di sini dilaksanakan dengan jumlah 2 rakaat dengan berjamaah setelah khutbah pada waktu duhur, tepatnya di hari Jumat. Nah, sholat Jumat di sini hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat di sini harus dilaksanakan secara berjamaah. 2. Ketentuan sholat Jumat. A. Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima tidak sedang dalam keadaan sakit atau berhalangan melaksanakan sholat Jumat, yang keenam orang yang menetap atau mukim. Yang B. Syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat ini yaitu yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu duhur. Yang keempat, didahului oleh 2 khutbah. Lalu C. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Nah, ada rukun dan syarat khutbah Jumat. Yang ke-1, rukun 2 khutbah Jumat. Di dalam rukun 2 khutbah Jumat yaitu A. Mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Membaca sholat atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. C. Melafalkan wasiat atau nasihat ketakwaan. D. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. E. Pada khutbah kedua, berdoa untuk semua umat Islam. Yang kedua yaitu syarat 2 khutbah. Di dalam syarat 2 khutbah ini ada A. Khutbah Jumat dilaksanakan setelah tergelincir matahari. B. Khotib berdiri apabila ia mampu. C. Khotib duduk di antara 2 khutbah. D. Disampaikan dengan suara keras dan jelas. E. 2 khutbah dilaksanakan berturut-turut. F. Khotib harus suci dari hadas dan najis. G. Khotib menurut aurat. Yang ketiga, sunnah khutbah. Di dalam sunnah khutbah yaitu A. Khutbah disampaikan dengan fasih, jelas dan mudah dipahami. B. Khotib hendaklah menghadap ke jamaah sholat Jumat. C. Membaca sholat di antara 2 khutbah. Yang D. Tertib dalam 3 rukun yaitu puji-pujian, sholawat, dan wasiat takwa. E. Pada saat khutbah Jumat disampaikan, jamaah sholat Jumat hendaklah diam dan memperhatikan khutbah. F. Di awal khutbah pertama, khotib mengucapkan salam. G. Khotib hendaklah duduk di atas mimbar sesudah memberi salam dan sesudah khotib duduk lalu azan dikumandangkan. H. Setelah salam membuka, khotib duduk di atas yang diiringi dengan azan. Yang keempat yaitu sunnah sholat Jumat. Di dalam sunnah sholat Jumat ada A. Dianjurkan mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. B. Memakai pakaian yang bagus dan dianjurkan berwarna putih. C. Memakai wangi-wangian. D. Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. E. Segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. F. Sholat tahiyatul masjid. G. Membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. H. Memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5 yaitu adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat ini yang pertama meluruskan shaf atau barisan salaf. Yang kedua
ketika khotib sedang berkhutbah, jamaah tidak boleh berbicara meskipun satu kata. Yang do, halangan sholat Jumat. Nah, hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat yaitu yang pertama sakit, dan yang kedua hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Dan yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. 3. Tata cara sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat yaitu A. Mandi, B. Memotong kuku, C. Mencukur kumis, D. Menghilangkan bau yang tidak sedap, E. Mengenakan pakaian yang bersih, terutama yang berwarna putih, F. Dianjurkan mengenakan surban, G. Memakai wangi-wangian, H. Bersegera pergi ke masjid, I. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk, J. Membaca zikir sholawat atas Nabi, dan membaca Al-Quran sebelum khotib naik mimbar. K. Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. L. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah. M. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. N. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. O. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan khutbah dengan khusyuk dan tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. P. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Q. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. R. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi shaf yang masih kosong. S. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah. T. Disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. U. Sebelum meninggalkan masjid, disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Yang keempat yaitu hikmah sholat Jumat. Ada beberapa di antaranya. A. Termasuk orang yang memuliakan hari Jumat. B. Menguatkan silaturahmi antar sesama. C. Mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. D. Berkumpulnya umat Islam dalam suatu masjid merupakan salah satu cara mencari berkah. E. Mendorong semangat beribadah di masjid. F. Pahala kebaikan dilipat gandakan. G. Mendorong diri untuk terbiasa disiplin waktu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.